andaikan ada orang yang mengecek peringatan Nabi itu adalah bid'ah, itu adalah salah, kita rujuk pendapat Ibnu Taimiyah. Pendapat Ibnu Taimiyah. Mungkin kalau tadi kita rujuk pendapat Ahlussunnah wal Jamaah tiyo nyonya pendapat inyo rujuknya. Kita rujuk pendapat Ibnu Taimiyah. Kalau tidak percaya bagus silakan buka dalam kitabnya Ittiba' ihdinas siratil mustaqim fi mukhalafatil jahim. Itu nama kitabnya. Di sini tu jalih bana Ibnu Taimiyah mengecean dalam peringatan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ajrun azimun. Di sinan itu ada ganjaran, ada pahala yang gadang. Apa alasan Ibnu Taimiyah mengatakan semacam itu? Li syarfi qasdihi, karena sangat mulia tujuannya. Wa ta'zimin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sangat mulia tujuannya acara peringatan Maulid. Dan karena apa? Karena mengagungkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusiz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ketua Perumahan, yang terhormat Bapak RT, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, khusus untuk seluruh pihak-pihak yang lamba usaha, bagi orang yang melangkahkan kaki, yang mengayunkan tangan, bersusah payah, berpikir siang malam berusaha demi terwujudnya kegiatan kita. Mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi rahmat bagi kita dan menjadi suri tauladan untuk anak cucu kita yang akan datang kegiatan yang semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo mohon maaf, ambo tagak nak bisa doh. Bukan kaki ambo remetik, enggak. Kalau remetik enggak, main bola masih talok. Cuman awak kete yang di bawah ayah-ayah, ama-ama, aku awak nio meneladani Rasulullah, hanyalah nyirai-nyirai lo dateh pos rundo surah, aku ndak patut ko doa. Jadi ambo duduk sih ya Pak. Ibu izin ya Pak, duduk sih. Nah, ambo izin duduk sih. Bapak-bapak ambo, ibu-ibu ambo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa. Kita kalau orang acara peringatan di masjid, musala, surau, wajar. Wajar. Yang tak ke musala dan ke surau, saya tibo jo sinan mah. Apalagi kalau ada nasi, ada yang lain-lain, apa yang makan gratis tibo jo tuh. Walaupun isi ceramah ndak dapat pulang, yang jelas hadir dulu. Tapi kalau kita madon acara semacam itu di komplek pakai tenda, itu sungguh hal yang luar biasa. Jarang-jarang orang bisa ke itu. Jarang bisa. Itu membuktikan bahwa persatuan kita rancak, kompak kita, apalagi demi hal-hal kebaikan. Berhubungan pula dengan suri tauladan yang kan patut kita contoh. Siang ke dipatungke, malam ke dipakalang, itulah ajaran beliau. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bapak-bapak ambo, ibu-ibu ambo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini kita berada di bulan Maulid dalam acara peringatan hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acara peringatan. Ambo pun agak heran-heran juga seketik kok. Sebelum kita banyak-banyak tanya, sebelum awak banyak ngaji, ambo ingin tanya dulu sama bapak ibu ambo ko. Tapi yang ala nikah nih, yang ala nikah jangan ditanya, boleh ambo bako jangan ditanya. Bapak ibu, ibu cinta ke bapak, bapak cinta ke ibu, dek acok batamu atau namu ibu acok disabui-sabuin orang kapak dulu. Tu di sinan tu ado nak gadih cia, yo rancak iko kini sehingganya basatu dalam ikatan pernikahan. Dek acok batamu mako cinta atau dek acoknya sabui di orang cinta baru batamu. Oh kan dua-duanya. Oh jadi kedua-duanya nak bang, acok disabui, acok pulo batamu. Jadi kalau ndak acok disabui, ndak pernah batamu mulai ke cinta awak tu. Ndak muah dah nak. Ndak kenal maka tak sayang. Kini pertanyaannya, kita acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak cinta ke Nabi tak? Yo, pernah awak bertemu bang? Alun lai. Kecik abang tadi je bapak aku kalau ndak bertemu tak bisa cinta aku dah. Berarti kalau ndak bertemu awak je Nabi ndak cinta awak ke Nabi dah. Oh mungkin ada opsi yang kedua, acok tasabui nak. Acok tasabui. Ya mana aku bang Nyo acok tasabui, jo acok disabui beda aku bang. Kalau acok tasabui mungkin orang menyabui awak indah. Tapi kalau acok basabui awak yang menyabui. Bisa jadi itu spontan, bisa jadi itu secara sengaja. Nah, awak cinta ke Nabi, kalau ke batamu jo Nabi itu mustahil. Beliau lah meninggal berabad-abad yang lalu. Jadi cinta kita ke Nabi ku dengan acok disabui, acok menyabui dan acok pulo tadanga. Awak ia nak menyabui, dia orang menyabui. Itu kaitu hianya sabuinya. Tiap hari itu hianya sabui. Besok itu lo lihat. Besok itu lo akhirnya dia awak acok mandanga. Pertama bosan lo. Setelah bosan akhirnya besok penasaran. Setelah penasaran kiranya beko menjadilah cinta ke Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu logika pendeknya. Kini logika yang kedua, sebelum wak bahas dalil dulu. Beko kok iyo bid'ah pula peringatan Maulid ko beko. Haram lo beko nyo kapak lo wak orang pulang di Ciko. Ko ndak jadi yang bawa pulang doh nyo. Nyambek lah diang orang sinan tu. Aku bid'ah ko. Halal darah dibunuh. Aku lah mati wak sakomtek wis wak. Lah berkuburan masal wak. Bapak ibu ambo yang lah nikah, mungkin alhamdulillah ada sebahagian yang lah dagih rasaki oleh Allah, dagih keturunan, dagih anak. Kalau awak dagih sesuatu yang luar biasa, senang tak awak bapak ibu? Senang nak? Bak kece orang yang namanya senang, putih kapeh baka nyataan, putihnya hati baka adaan, tentu ada wujudnya. Apa bukti awak senang tu? Sanang awak anak lahir yang awak wujud awak bentuk rasa sanang awak tu kecik orang kini cinta tanpa bukti omong kosong, sayang karena ndak berkenyataan apa penduto ya. Ya sayang apa karena ya mah bukti apa bukti awak sanang kayak suka bahagia awak anak awak lahir apa? Alun lahir lah masih dalam entah yulah kejadi orang yang tak indak nak lah di balian apa namanya? Perlengkapan bayinya, sabunnya lah di balian. Gua entah leka jadi mandi anak aku tak indah aku. Sabun di balian, sarawa di balian. Besok entah leka basi sepedanya tak indah tak langsung balari sianya kan sepeda di balian. Dia apa tuh bukti awak cinta ke anak. Tapi sayang, ambo kecen sekete apa-apa ambo ibu-ibu ambo sayangnya sekali sianya. Lah mulai anak lahir tahun kini tahun bisu ndak takana sudah bila awak dapat nikmat gadang dulu ya. Anak mu lu ndak takana hari lahir anak ada.
Kita cinta jo pasangan kita di saat-saat hari bahagia tu baca catat di dinding tanggalnya tu. Setelah setahun 2 tahun nikah, bahkan lah 5 tahun tak saya tekan hari pernikahan ku lah tu. Tak tekan hari bahagia lah. Kini balik kita ke masalah Maulid Nabi. Bagaimana kau dilogikakan semacam itu? Ambo yakin dan percaya Bapak Ibu ambo lah paham, lah acok mendanga hadis yang disampaikan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kita umat Nabi berarti lebih bermanfaat, lebih menjadi rahmat Nabi bagi kita atau bagi gunung dan bukit dan lautan. Untuk sia rahmat yang lebih banyak tu. Rahmat Nabi menjadi rahmat untuk sia, untuk kita. Kalau Nabi menjadi rahmat untuk kita, apa pesan Allah? Kalau mulai kita masuk dalil cik-cik ko. Dalil cik-cik tentang peringatan Maulid. Awak diagih rahmat oleh Allah. Diagih nikmat oleh Allah. Di antara rahmat yang diagih Allah ke awak itu adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sikap awak terhadap rahmat tu? Biasalah rahmat tu bak kandak rahmat, awak bak kandak awak loh. Itu sikap awak. Sehingganya dalam sepotong ayat Allah mengatakan wa dzakkiruhum bi ayyamillah. Kita cari dalam tafsir Ibnu Katsir, kita cari dalam tafsir At-Tabari. Maksudnya di sini ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah yang lah Allah agih ke orang tu. Awak dagih nikmat oleh Allah kau. Lah diagih ke awak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba caranya diam sewa lai. Iko makanya kita adakan acara Maulid semacam iko. Okeylah untuk awak lah tahu Nabi Muhammad rahmat bagi awak. Untuk generasi besok ba caranya. Okey cek, anak adik awak dapat rahmat yang luar biasa. Apa tu? Rasulullah. Bila lahirnya Rasulullah 2 balih Rabiul Awal. Dengan acara semacam itulah kita ingat tarikh kita ingat. Kalau ndak ada kita yang mainan, ndak ada kita yang peduli dengan kelahiran Nabi. Kita ngaku cinta ke Nabi tapi kita ndak peduli. Mati awak besok kira-kira lain kenal anak awak bila Nabi itu lahir tu. Yakin tak awak anak dan cucu awak tahu bahawa inya tu dapat rahmat yang luar biasa? Ndak kan kenalnya dong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu dalil yang diperpegangi oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingganya peringatan Maulid Nabi itu sangat-sangat dianjurkan. Bagaimana kok dianjurkan? Selalu mengingat rahmat Allah. Ingat awak jo rahmat Allah. Jangan lupa kita bantu kacang lupa jo kulitnya. Kacang lupa jo kulitnya. Andaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak diutus dan andaikan kita ndak mendapat ajaran Nabi Muhammad, ka bantu apa perangai awak kok? Ka pernah awak sujud ke Tuhan atau membelakang saya ke langit tarui? Bisa-bisa jadi awak membelakang saya ke langit tarui. Kenapa? Karena rahmat tak ada, tak ampiang ke awak rahmat. Tapi dengan adanya Nabi, kita bisa bersyukur. Kenal kita dengan Allah, tahu kita ma yang bana, tahu kita ma yang salah, dan tahu pula kita ba'a caranya hidup na elok. Bahasa orang lainnya, saciok ba ayam sadanciang ba basi. Ba'a caranya kita kabah satu kalau kita sama-sama ndak peduli se. Rumah sebelah selah. Awak se nyo selah urus surang-surang se. Ikut tauladan yang diagih oleh Nabi ba'a mempersatukan dulu kaum Quraisy ketika peletakan batu pertama membuat Ka'bah.
Iku yang menjadi suri tauladan sampai hari kini berhasil diwujudkan di kompleks ko. Awak sesama rumah sebelah dengan rumah sebelah, satu kita buat acara semacam itu, saling kenal mengenal awak. Siapa yang awak tiru hal semacam itu? Andaikan tak Rasulullah yang mengajar semacam itu, mungkin tak awak bisa pasapuan elok-elok, bertetangga awak, mungkin tak tuh? Rasanya tak mungkin dah. Sayang, Biko bukan nambo mengecekan bukan umat Nabi ya. Biko kurang ajar lo awak lo dikecek dah umat Nabi. Inyo ngaku umat Nabi. Nabinya Nabi Muhammad Rasulullah. Masih sekian tahun bertinggal rumah dindiangnya sama tapi tak kenal siapa yang tinggal di sebelah. Ndak tu balik dia tadi lihat ndak batamu, ndak tahu nama dan ndak pernah disebut sehinggonya yang mang ndak pernah cinta dah. Sehinggonya jangan ke cinta kok ke matilah sebelah tu. Kayak gitu. Kini bah menumbuhkannya kita selalu sabut nama baginda Nabi. Kita lengketkan Nabi itu dalam hati awak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian andaikan ada orang yang mengecek peringatan Nabi itu adalah bid'ah, itu adalah salah, kita rujuk pendapat Ibnu Taimiyah. Pendapat Ibnu Taimiyah. Mungkin kalau tadi kita rujuk pendapat Ahlussunnah wal Jamaah tiyo nyonya pendapat inyo rujuknya. Kita rujuk pendapat Ibnu Taimiyah. Kalau ndak percaya bagus silakan buka dalam kitabnya Ittiba' ihdinas siratil mustaqim fi mukhalafatil jahim, itu nama kitabnya. Di sini tu jalih bana Ibnu Taimiyah mengecean dalam peringatan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ajrun azimun. Di sinan itu ada ganjaran, ada pahala yang gadang. Apa alasan Ibnu Taimiyah mengatakan semacam itu? Li syarfi qasdihi, karena sangat mulia tujuannya. Wa ta'zimin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sangat mulia tujuannya acara peringatan Maulid. Dan karena apa? Karena mengagungkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini kita acara peringatan Maulid karena kita menganggap Nabi Muhammad itu penting dan agung, atau hanya main-main saja? Karena Nabi Muhammad itu orang penting, karena Nabi Muhammad itu orang yang agung, makanya kita agungkan beliau walaupun beliau itu lah mati. Kita di Indonesia, pejuang kita gerakan 30 SPKI dulu sampai kini nama-nama beliau itu masih kita kenal, masih disampaikan ke generasi. Itu jenderal kita dulu berjuang mati-matian, dibunuh PKI, ikut segala macam. Sehingga apa? Kita cinta kepada pahlawan-pahlawan kita. Kini kita agungkan Nabi Muhammad. Untuk apa? Agar awak memang tahu betul awak, paham bana awak ba'a yang Nabi ko sia beliau tu, sehingganya kita dapat syafaat esok di hari akhir hendaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andaikan masih pun ada yang mengatakan perbuatan-perbuatan iko bid'ah atau iko salah, itu khilaf, ambo kurang percaya. Bagaimana kau semacam itu? Kita yakin dengan Nabi. Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Kalau Nabi rahmatan lil alamin, kok umatnya kacau? Kok umatnya kacau? Iko yang salah Nabi dan ajarannya, atau umat Nabi yang salah memahami ajaran Nabi itu? Jangankan bagi kita umat Islam yang ngaku umat Nabi, bagi yang tak Islam pun, bagi alam, bagi gunung, bagi lawi, bagi yang lain, Nabi itu menjadi rahmat. Tapi bagi kita, kenapa sunnah Nabi itu menjadi pertengkaran? Kok menjadi permusuhan ajaran Nabi?
Kalau ajaran Nabi itu menjadi permusuhan di antara kita, ajaran Nabi menjadikan kita tidak basapo satu sama lain, maka rahmatan lil alamin itu adalah bohong. Masih adakah rahmat kalau awak saling clash? Masih adakah rahmat kalau awak tu saling tak nyapu, saling salah menyalahan? Itu nak masuk cerita doh. Kalau yang rahmat tu orang tak basapuan jadi basapuan, rahmat. Tak peduli satu sama lain, kini kompak, rahmat. Tapi orang biasanya basatu, kini bacarai, itu rahmat apa laknat itu? Laknat. Jadi acaranya kita, sedangkan Nabi itu adalah rahmat untuk awak. Tapi kok ajaran Nabi membuat awak pacah-pacah? Siana salah kok? Nabi salah apa awak? Atau tak percaya sewak kedua-duanya? Sebab kecaran jadi orang ateis sewak lah. Hanya agama kepercayaan tak pakai Nabi. Itu logikanya semacam itu. Nabi adalah rahmatan lil alamin. Kalau memang rahmatan lil alamin, mungkinkah sunnah-sunnah beliau itu menjadikan perpecahan di antara awak? Mungkinkah sunnah beliau itu bisa menghalalkan? Tu salah tu, bunuh salah tu ha. Atau salah golok salah tu ha. Mungkinkah semacam itu? Ekstrim mana Islam kau tu? Jahit mana Nabi kau untuk itu mah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke konsep. Ba'a mangkoknya bisa terjadi hal-hal semacam itu. Kalau awak dalam memahami itu beda pendapat ndak ba'a doh. Biasa-biasa saja. Kapalo sama hitamnya isi beda-beda. Tapi jangan sampai yang rahmatan kau menjadi laknat. Hati-hati gitu. Beko jangan saling gara-gara sekete ikut salah itu salah. Kalau semacam itu pendapat kita, ambo orang yang pertama Nabi Muhammad itu tujuannya ke dunia adalah untuk mengadu domba umat. Mbak kok bantu itu? Ikutnya tinggalnya tak ikut tak ikut sehingga antara umat ko bacakak aja dia. Padahal Nabi tujuannya, berarti Nabi ko ba semua kayak pisau bermata dua, kasih ko lain kasih tu lain. Benarkah Nabi semacam itu? Tidak benar Nabi semacam itu. Nabi itu sidik, amanah, fatanah, tablik. Mungkinkah Nabi akan meninggalkan hal-hal yang akan menimbulkan pertikaian di antara awak? Mungkinkah Nabi itu akan meninggalkan suri tauladan yang akan membuat umatnya kok saling hantam-hantaman, saling banci-membanci? Tidak mungkin loh. Tidak mungkin rasanya doh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya sangat-sangat dianjurkan. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan dalam peringatan Maulid Nabi itu ada pahala yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dalam acara peringatan Maulid diingetan balik Nabi. Diingetan balik tentang Nabi. Bukan Nabi yang diingetan ya, awak yang diingetan tentang Nabi. Contohlah Nabi, ikutilah Nabi. Ba'a Nabi mempersatukan umat dulu. Ba'a Nabi meninggalkan sunnah. Ikut awak dek gara-gara sunnah makanya kebatangka. Nabi meninggalkan sunnah agar awak tu bersatu, belok. Kan dengan sunnah Nabi orang Quraisy di Makkah makanya bersatu. Dengan sunnah Nabi orang kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan lain tapi akrab. Aneh rasanya kalau awak masih ngaku umat Nabi Muhammad, awak cinta kepada Nabi Muhammad, ambolah yang ikut sunnah, ambolah yang paling sunnah, tapi awak tidak seperti Nabi Muhammad doh. Lawak. Tidak usah saya ngecek tak itu, anya-anya lah. Tidak mau tahu saya lah. Kalau tidak ke bahasa apa orang, kalau tidak ke manga, itu salah lawaknya. Nabi Muhammad tidak boleh ngecek tak itu doh. Tidak ada Nabi nyuruh ada main uruslah diri surang-surang, tetangga bahkan tidak tetangga saya lah. Tidak dulu Nabi tak itu doh. Nabi menyuruh awak silaturahmi, berkomunikasi awak. Kok ado sama ado, kok tidak ado sama ditahan.
Mbak kece orang Minang tak tungkui sama makan tanah, tak tilantang sama makan angin. Iko awak makan tetangga kelaparan, mbak awak ngikut sunnah ndak peduli sih. Lawak. Aku harus gitu hati-hati gitu dengan hal-hal dan ajaran-ajaran yang semacam iko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup rasanya dalil bagi kita untuk acara peringatan Maulid Nabi. Kalau kini saya diambil dulunya bang. Bisu agak kadang ambil dah bang. Tahun bisu tu ambil jalan kosa 2 sampai ke Sujuang tu. Buat acara peringatan Maulid kadang-kadang lah. Aduh bid'ah tu nak do. Yang bid'ah tu lo kita lalah ko. Nak do ke cerita tu do. Awak mengagungkan nabinya. Kini ambo tanya kepada bapak ibu ambo. Sesalah-salahnya anak kita, sesalah-salahnya orang tua kita, tapi karena kita cinta sama anak dan orang tua kita tu lihi kita kalang anak. Lah jaleh ayah awak salah ko tapi karena cinta awak kaya awak yang awak bela salahnya atau cinta awak kaya yang awak tagaan ko? Cinta awak yang awak tagaan. Jadi kini ba'a cinta awak ke Nabi itu, mestikah cinta itu pakai dalil? Mestikah cinta itu beralasan? Ba'a kok awak solawat ke Nabi, ndak kami cinta ke Nabi. Ba'a kece orang andaikan ada orang yang menghina Nabi, alihi ambo di muka tagak dulu mak. Kalau awak ilai cinta ke Nabi. Tapi ba'a ada orang menghina Nabi, awak boleh lari dulu mak. Ambo cinta kan Nabi, tapi ketika Nabi Muhammad nyolok-olok diorang, awak paling lari dulu. Itu nak cinta nama itu doh. Cinta ambuh-ambuh itu mak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta, mungkin hanya dengan peringatan Nabi, peringatan Maulid saja tidak akan tumbuh cinta di hati awak ke Nabi. Bapak ibu ambo menumbuhkan cinta kepada pasangan baralamo prosesnya pak. Baralamo mangkok isa bana-bana cinta ke ibu. Ibu pun bantu itu lo mangkok bana-bana cinta ke pak baralamo dulu. Jadi balik benda tadi balik pak. Acok batamu, acok disabui. Baralamo awak baru bisa cinta. Ada 2 tahun bang, sampai tahun. Sekitar itu lah nak bang. Ampe tahun awak batamu siang malam. Ampe tahun awak menyabui namoinyo. Itu kadang-kadang alun pulo masuk namonyo ke hati awak lai. Sakete salah beko kan. Talambek datang kopi ailang lo cinta aku balik. Kini awak nak batamu dengan Nabi dah. Baralamo awak menyabui nama Nabi sehingga awak bisa cinta ke Nabi. Baralamo kira-kira pak awak menyebut nama Nabi dalam sehari sehingga awak cinta ke Nabi. Nabi lah mati. Kesempatan untuk bertemu juga awak ndak ada lai. Tapi awak ingin juga cinta ke Nabi. Ba'a caranya. Ba'a caranya awak bisa mencintai seseorang yang ndak ada. Mencintai seseorang yang lah mati. Caranya tentu dengan acok awak sabui namanya, dipuji-pujinya, diagung-agungkan. Contohnya, ikut cerita seketek ya Bapak Ibu. Andaikan awak menawarkan dagangan awak ke orang lain, andaikan awak nio menceritakan anak awak ke orang lain, agar orang tu respect terhadap yang awak ceritakan, yang awak lakukan. Pasti awak ambuang-ambuang anak. Awak baca itu, ambo punya anak. Apa punya anak londe? Anak ambo di sekolah yo santi yang mengaji patuh, sembayanglah pandai. Batu agar orang lain respect karena awak. Atau orang lain tu ada perhatian khusus karena awak. Atau andaikan kita ingin mengambil hati orang lain, ambo keiko sehingga orang lain tu tumbuh keinginannya ingin mendekat ke awak, dakeknya ke awak. Kini ba'a caranya awak menceritakan Nabi kepada istri awak. Kita ceritakan Nabi kepada suami awak sehingga suami awak aku cintanya ke Nabi. Dah. Nabi Muhammad tu yo ganteng nak. Elo, ndak banyak laku, anak saulah.
Orangnya patuh, nyepangan di orang ndak malawan. Itu taruh kita ingat, itu taruh. Pagi tersabut jo namanya. Menjalang lalok sabut jo namanya. Acok-acok besok tarekam dalam kepala awak. Sehingganya seketek-seketek cara respek beku apa yang tekan luar dewa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena awak dalam hati awak itulah tertanam nama Sayyidina wa Maulana Muhammad. Tapi kalau ndak ada wak sabui do, ndak lo wak kana-kana model kini do, mungkinkah kita cinta kepada Nabi Muhammad? Ambo setuju dengan perkataan dan pernyataan Bapak Ibu Ambo tadi. Cinta itu berawal dengan acok disabui. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man ahabba syai' aktsara zikrahu. Kalau seseorang cinta dan bangga dan mengagungkan sesuatu, makanya akan acok menyabui itu ke itu hanya sabui. Kini itu lo nya sabui balik. Beko tiba di rumah itu lo lihat. Besok pagi itu lo lihat. Paling jarak 2 hari ulang lo lihat. Kenapa? Karena baginya itulah sesuatu hal yang luar biasa. Sesuatu yang inyo banggakan. Bapak Ibu Ambo pasti punya kisah yang luar biasa dalam hidup masing-masing. Ketika wak cerita jurang, kini orangnya iko Ambo hidup Ambo dulu itu. Besok bertemu dengan orang yang berbeda, kita cerita yang sama. Dengan orang yang berbeda, cerita yang sama. Bahkan kepada orang yang sama, cerita yang sama bisa berulang-ulang kita cerita. Kenapa? Karena itu berharga bagi awak. Pertanyaannya, seberapa berharga Nabi Muhammad bagi kita? Seberapa banyak kita menceritakan Nabi Muhammad kepada orang lain? Seberapa banyak kita menceritakan Nabi Muhammad kepada orang-orang yang terdekat dengan awak? Kalau memang betul-betul awak cinta dan mengagungkan Nabi Muhammad. Kalau memang Nabi Muhammad itu betul-betul nikmat yang luar biasa yang dari Allah kepada awak, barakali wak cerita Nabi Muhammad ke orang lain. Barakali wak sabut nama Nabi Muhammad dalam kehidupan awak sehari-hari. Lai pernah dalam sehari wak sabut gak sekali apa indak? Kok lai sembahyang tu pasti saya tu mah. Selagi orang tu sembahyang pasti menyebut Nabi Muhammad. Kenapa? Salah satu rukun salat adalah salawat kepada Nabi. Cuman apakah awak menyebut nama Nabi karena kewajiban salat? Apakah hanya karena rukun salat kita sebut nama Nabi? Di luar itu kita ndak lai. Ndak tekana Nabi dia awak lai. Bah caranya awak akan mendapat syafaat dari Nabi kalau Nabi itu memang awak ndak cinta ke Nabi dah. Kita perhatian ke orang bapak mati-matian kerajo siang dan malam. Kenapa? Karena awak sayang dan cinta kepada istri dan anak. Ibu-ibu pun bantu itu ndak tantu susah do antah latih antah indak dan kopi untuk laki babu anjo. Bajunya bagosok anjo padahal awak lah latih ndek atu. Karena awak cinta, karena awak perhatian kayaknya takutnya dambi orang lain. Tapi kalau awak perhatian dan cinta ke Nabi, bah caronyo. Awak baru Nabi sayang ke awak kok ha. Kompetisi awak je bini awak. Kompetisi awak dengan tetangga. Ambo ndak niyo Nabi sayang ke tetangga ambo doh. Ambo niyo Nabi itu sayang ke ambo. Bah caronyo. Bah caronyo awak mambiak hati Nabi. Bah caronyo awak mambiak syafaat dari Nabi. Kalau dalam hati awak ndak ada Nabi itu, dalam pangan awak ndak pernah ada nama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca caranya. Bapak-bapak ambo, ibu-ibu ambo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sekolah pentingnya peringatan Maulid diadoan. Di sekolah nampak ba'a mangkonyo peranan peringatan Maulid mesti diadoan. Kenapa? Karena dalam acara peringatan Maulid itu kita menyambut Nabi, menyambut ba'a sifat Nabi. Mungkin tahun dulu awak lah peringatan, mungkin kini lah lupa lah mulai lu pudar cinta awak ke Nabi belia.
Diingetan balik membara cinta yang lama tu sehingga tak kana Nabi jawab balik. Jalan-jalan sebulan 2 bulan masih tak kana Nabi. Alas tahun aku tak lupa loh. Tahun besok lah biar kadang buat acara aku ni lah. Biar lebih laki nama Nabi tu ke hati awak. Mbak mangko harus takah itu awak bapak ibu. Mbak mangko kita harus ada peringatan Maulid Nabi. Mbak mangko kita harus banyak bersolawat dan membaca nama Nabi. Masih ada dalil yang lain, sangat banyak dalilnya. Salah satu dalilnya yang ada dalam kitab Tanqihul Qaulil Hadits, apa kecek Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marratin. Andaikan seorang umat Nabi Muhammad bersolawat kepada Nabi 1 kali, Allah bersolawat kepada orang itu sebanyak 10 kali. Kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, sallallahu ala man salla alaik, sallallahu asyara marratin ala man salla alaika marratan wahidatan, hal dzaka liman kana hadiran qalbi? Qala la. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau mengatakan andaikan seorang umat berselawat kepadamu 1 kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Apakah selawat yang semacam itu khusus bagi orang yang dalam hatinya cinta kepadamu ya Rasulullah? Awak selawat sekali ke Nabi dibaleh oleh Allah 10. Apakah syaratnya memang benar-benar cinta ya Rasulullah? Sayang bana Tuhan itu. Awak selawat sekali dibaleh 10. Kecek sahabat, ikut 1 salawat yang dibaleh 10 salawat itu salawat yang ba'a ya Rasulullah. Salawat asa apa nama tu? Asale mangangu sih bahasa awaknya tu. Asale malantun sih. Cinta ndak cinta sabui nama Nabi. Kan bisa pula awak memahami tu mah. Asale disabui nama Nabi, asale bersalawat awak dapat 10. Tu asal-asalan sewak jadinya. Sehingganya ditanya oleh sahabat, salawat yang mendapat balasan 10 itu salawat yang asal-asalan atau salawat yang penuh dengan kecintaan dan mengagungkan engkau ya Rasulullah? Kau tanya sahabat. Apa jawab Nabi? La. Kalau bahasa awaknya ndak kecek Nabi. Asalkan lai bersalawat, asalkan lai ingat kepada nama Nabi, lai bersolawat kepada Nabi, cinta ndak cinta, aku cinta ndak cinta, asalkan lai bersolawat kepada Nabi, dapat balasannya 10. Itu alun cinta lai. Alun cinta awak ke Nabi dia tu lah. Alun masuk Nabi ke dalam hati awak lah tu. Ketika kita baca selawat kepada Nabi, Allah dapat pahala 10. Kalau diresapi lo seolah-olah awak berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau andaikan kita hadirkan Rasulullah di hadapan awak, awak bayangkan Rasul itu ada di hadapan awak. Ba'a gadang hati dan cinta kita kepada Nabi saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan seseorang berselawat kepadaku hadiral qalbi waqta salatihi, memang dihadirkannya Nabi dalam hati dan pikirannya, penuh kecintaan dan mengagungkan Nabi saat bersalawat. Kecek Nabi, la ya'lamu qadra zalika illallah, ndak ada yang tahu bara banyak dibalih do kecuali hanya Allah yang tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita calik di tampek-tampek peringatan Maulid yang di sini tu dibacakan sirah nabawiyah, dan saat melantunkan salawat tala'al badru alaina, seluruh awak tagak membaca salawat ya Nabi salam alaika. Sia yang tak titik air mata saat itu? Sia yang tak tagak bulu kuduk ketika salawat semacam itu dilantunkan bersama-sama? Sia yang tak tiba cinta ke Nabi saat itu?
Begitu cara awak ingin cinta ke Nabi. Solawat kita bersama-sama. Salah joleh. Ya, karena ladiang lo awak tak itu. Kamal itu. Kalau ndak awak sabui itu ndak awak cinta ke Nabi. Awak menyabui agar awak cinta. Mungkin bapak ibu ambo kini awak lah zaman milenial. Punya HP Android, punya YouTube. Coba beko awak pulang malam. Ada tuh yang namanya salawat-salawat peringatan Maulid, selawat yang diiringan dengan instrumen-instrumen yang menggugah hati. Coba dengar beko ketika dibaca ya Nabi salam alaika. Atau salawat sallallahu ala Muhammad, renungkan. Bayangkan saat awak mencintai Nabi. Kini coba awak bayangkan, awak cinta ke ayah awak. Sabui nama ayah awak, mungkin meniti ayah mata awak, ingin bertamu dengan ayah awak, bertamu dengan ibu awak. Kini kita bayangkan kita membaca salawat kepada Nabi. Orang yang sangat-sangat kita harapkan, ayah ndak ketiti alai. Bukan ayah mata je salemo-salemo bisa meniti dia. Itu caranya apa? Acok membaca salawat kepada Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ndak kita ungkap hal-hal semacam itu di saat peringatan Maulid, siapa yang kamu ungkapnya bisu lai? Tahu siapa tu? Sakan awak Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini 2 balik Rabiul Awal lah lewat. Awak ingin menanamkan cinta kepada Nabi. Kalau dalam hadis, takah itu caranya. Dalam ayat, takah itu caranya. Kini untuk awak baalai. Yang mesti awak kerajaan. Itu pertanyaannya tuh sederhana, murahnya. Oh berarti kalau awak nio cinta ke Nabi, kecek si Taufik ya. Kalau kecek si Taufik awak nio cinta ke Nabi, acok-acok sebut nama Nabi, acok-acok berselawat ke Nabi. Insyaallah besok lah lama, mungkin ndak sebulan do 2 bulan, 3 tahun, mungkin sampai gak 5 tahun awak acok-acok setaka itu besok alengket di hati awak mah. Cobaan lu. Coba sih lu. Acok awak baca takana dalam hati. Bapak ibu acok keluar nak, nampak di sinan pelang tu, Villa Anggrek, TPU. Dek acok nampak, acok disabui, seketek terbayang dalam hati sekali, seketek terbayang dalam hati. Sayangnya awak apa? Nama Nabi Muhammad tak pernah awak suruh ini rumah awak doh, jadi tak ada dicaliak doh. Ada rumah awak apa nak awak suruh sinan Happy Birthday. Babuat di pintu kadang-kadang baru masuk di pintu tu nampak tulisan Happy Birthday. Jadi yang ada dalam hati awak apa? Happy Birthday, Happy Wedding. Cuba sinan buat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buka pintu nampak tulisan itu. Buka pintu tekana Nabi. Buka pintu tekana Nabi. Cubalah awak tukar. Bukan berarti Happy Birthday itu tidak boleh ya. Aku ada lo balon-balon tak itu lah balatuh lo sadonya macam lo juga nak. Iku hadiah ayah dulu mah, kini tukar lagi. Alah Tuhan balon sedolahnya tambah tambah. Dengan acok kita tuli, dengan acok kita sabui, acok kita dengar. Baca rohnya di rumah tu jangan kucing garong juga dengar lagi. Ada nggak selawat lagi? Awak cinta ke Nabi tapi nanti dengar kucing garong, tu nak masuk ya doh. Ambo cinta ke Nabi gua, tapi musik di rumah ambo cinta satu malam, kucing garong, Bang Toyib deh. Bilolah ke masuk nama Nabi Muhammad kau ke hati. Kalau nama Nabi Muhammad kau ndak masuk, bilo ke cinta. Kalau awak ndak cinta ke Nabi, ndak bersalawat ke Nabi, bilo awak ke dapat syafaat. Habis itu disalah lo Nabi mak engkau rahmatan lil alamin ya Rasulullah. Mbak ambo dak dapat rahmat. Ni jawab dek Nabi, kalau ambo kecian dulu mak ingin dapat rahmatan tu, ingin dapat syafaat itu dak kek jambo. Awak menginginkan sesuatu. Iko maaf melenceng awak seketek. Kalau awak menginginkan sesuatu yang berharga daripada seseorang, apa yang dulu awak ambil darinya?
Awak ingin minta aku awak adu badun sana ampe ayah cie. Awak ingin mendapatkan banyak. Yang harus awak lakukan ke ayah awak dulu. Umbu-umbu lu, cari perhatian ayah dulu, cintai ayah dulu. Kalau lawak dah kek jo ayah, apa? Apa yang diminta? Dapat. Tapi walaupun itu ayah kandung awak, kalau ayah kandung awak tu ndak sayang ke awak ndak pandai mambi hati kandung ayah awak minta elok-elok ayah dah gih. Ndak dan diminta ada gih ada di berangan dulu. Kini awak ingin dapat syafaat dari Rasulullah, ingin mendapat pertolongan dari Rasulullah, tapi awak tak pandai membiak hati Rasulullah tu ajar tu nak masuk cerita semacam tu nak masuk dah. Makanya karena kita butuh kepada Nabi, Nabi yang butuh kepada awak atau awak yang butuh kepada Nabi gini? Awak butuh kepada Nabi, butuh syafaat Nabi, tapi awak nak mau kenal dengan Nabi dah. Mungkinkah awak kenal dengan Nabi tanpa awak ado-ado acara semacam itu? Tanpa ada kajian-kajian, tanpa ada peringatan-peringatan, tanpa awak mengagungkan hari-hari besar Nabi? Mungkinkah awak kenal dengan Nabi? Mungkin tiba-tiba besok dapat pertolongan sekali. Siapa? Siapa? Kini awak ingin mendaki kepada Nabi, ingin mengambil hati Nabi. Salah lo wa alai. Nabi tak pernah menyalahkan awak dah. Kecek Nabi takkah itu? Ingin mendapat syafaat dariku, kata Nabi, banyak berselawat kepadaku. Baca awak banyak berselawat kepada Nabi, acok baca nama Nabi. Kini awak kacau membaca nama Nabi, peringatan maulid ndak do. Selawat bid'ah, kumpul-kumpul haram. Tiba-tiba besok minta lo pertolongan ke Nabi dia. Asalah lo tu. Kok ndak semakin banyak umat yang cadik lo pada Nabi dah. Sehingganya salah saya sedalahnya. Kalau kini awak mendakekkan Nabi salah, besok mendakekkan Tuhan namun salah dah nak. Awak peringatan maulid tujuan awak apa Bapak Ibu? Ingin dakekkan Nabi kan? Ingin mencari perhatian Nabi kan? Ingin mengagungkan Nabi kan? Kalau mengagungkan Nabi salah, berselawat kepada Nabi salah, besok mengikut Nabi salah apa betul tu? Simpulkan salah surang lain. Mengagungkan Nabi salah, berselawat kepada Nabi salah. Kalaulah salah mengagungkan dan salah berselawat, berarti kalau diagungkan tak boleh, diikut boleh tak tu? Secara tidak langsung mengatakan jangan ikut Nabi. Kalaulah jangan ikut Nabi, besok sialai anda usah je patuh ke Tuhan lai. Baru kita mengikut pendapat siapa yang mengatakan manusia diciptakan dari karo, tak batuhan awak ide dia. Iko yang harus kita bentengi, harus kita jago. Ikulah cara-caranya kita menjaga generasi besok. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iko salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak boleh kita tinggal-tinggal. Apa tu? Tabligh. Tabligh. Awak dapatkan dari ayah-ayah awak dulu. Awak dapatkan dari guru-guru awak dulu. Kini awak sampaikan lo kepada generasi awak. Besok kok biar lo yang menyampaikan kena lain. Kalau ndak awak sampaikan hal semacam itu, ndak awak lakukan hal semacam itu untuk putuhnya. Kalau lah putuh besok baalai, yo ndak kenal generasi kita dengan Nabi lah. Kalau ndak kenal dengan Nabi, bakal kenal dengan syariat. Yang membawa syariat siapa? Nabi. Yang membawa syariat Nabi. Yang kita tauladan Nabi. Tapi peringatan maulid Nabi, membaca sikap Nabi tidak boleh dah. Mengagungkan Nabi tidak boleh dah. Kalau itu tidak boleh, boleh aja awak mikir ajarannya lah itu.
Ko bahasa awak saya ko. Kalau bahasa awak di Minang ko, kalau inyo sendak boleh kato-kato mah mencari tuan namu inyo ndak boleh, mengagungkan inyo ndak boleh. Berarti perangainya itu lebih ndak boleh ditiru. Gaya hidupnya itu lebih-lebih ndak cocok untuk kita pakai. Tapi dengan justru kita mengagungkan inyo, memuliakan Nabi, sehingganya yang beliau lakukan itu pula yang kita lakukan. Yang beliau suruh itu pula kita suruhan kena lain. Yang beliau tagahan itu pula kita tagahan. Kenapa? Karena beliau itu panutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasti punya panutan dalam keluarga kita masing-masing. Ayah kita panutan kita, ibu kita panutan kita. Kalau ayah dan ibu kita panutan kita, cara makan ayah awak contoh ndak? Ndak mana disuruh ada ayah awak contoh aja mah. Cara ibu memasak di dapur, lado dimasukkan dulu atau bawang dimasukkan dulu. Awak contoh aja mah. Kenapa? Suri tauladan bagi awak. Ikut itu yang tak boleh. Besok Pak Alai melawan saya ke ibu, melawan saya ke ayah Alai. Ujung-ujungnya melawan ke Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam peringatan Maulid itu banyak-banyak zikir, banyak-banyak kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kadanglah lupa kita, ndak tak baca lah. Ambo sarankan kalau rancak dipakai, kalau ndak usah dipakai. Andaikan tahun-tahun bisu atau tahun-tahun selanjutnya kita acara peringatan Maulid, ulang balik ba'a sebenarnya kisah Rasulullah tuh, agar awak jangan salah paham. Awak ndak boleh kecil orang pembohongan-pembohongan sejarah besok akan terjadi. Kenapa? Karena awak umat Islam ndak tahu awak ba'a sejarah Nabi dong. Ketika awak sendiri ndak tahu dengan sejarah Nabi, besok ada orang yang ndak atau orang yang punya pahaman lain, orang yang banci kepada Rasul, nyobuat sejarah yang berbeda, sehingganya keluarlah sejarah diukir oleh pemenang. Kalau sejarah diukir oleh pemenang, kita umat Islam tak mau tahu dengan sejarah ba'a Nabi, ba'a perkembangan Islam, besok kita akan tak paham pula di awak. Islam itu memang ekstrim, Islam itu memang kejam, Islam itu tidak menghargai. Ba'a awak tidak tahu. Coba kita baca balik sejarah-sejarah Islam, sejarah-sejarah Nabi. Bila kita baca momen-momen semacam itulah, bisa kita ulang-ulang balik, kita sampaikan balik. Beko jangan fakta-fakta sejarah Islam tu dibolak-balik di orang. Baku di KCN puluh iko ko ndak ada ajaran Islam do, ndak ada bukti sejarah Islam yang membuktikan takah iko do. Di mana tahu awak kalau awak ndak mempelajari bukti sejarah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita balik kepada momen Maulid. Pertama tidak ada salah doh, lanjutkan saya taruh, hajar saya taruh, tidak ada salah-salah. Peringatan Maulid itu tidak ada salah. Bahkan Ibnu Taimiyah pun dalam kitab yang ada disebutkan tadi mengatakan peringatan Maulid itu adalah hal yang luar biasa. Kalau di dalam kitab yang lain dicari, peringatan Maulid itu diharuskan. Kenapa diharuskan? Karena itu adalah salah satu bentuk dakwah. Bentuk dakwah itu. Di mana tak dakwahnya peringatan Maulid kok? Pertama, awak bisa mengumpulkan orang yang lama-lama ndak berkumpul. Awak berkumpul di masjid Jusurau biasanya ketika raya saya. Tapi dengan peringatan Maulid berkumpul awak balik. Silaturahmi awak balik itu salah satu dakwah. Salah satu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya gadang pahalanya siko dalam peringatan Maulid. Ada hal-hal yang mengagungkan Nabi.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tablik. Kita balikan tadi, bukan sidik dulu, tablik dulu. Dari Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in sampai ulama salaf, ulama khalaf, sampai ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, sampai ke kita sampaikan kepada generasi tablik. Yang keduanya amanah. Seberapa banyak, seberapa kue awak menjaga amanah yang ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Ingat ko amanah ko. Kau jangan sampai lepas kecek orang awak di Minang ko. Bak keceknya padang bengkok. Tunjuk lurus tapi di dalam bakai. Awak le nak takai itu lo amanah awak dalam agama Islam ko. Dalam sirah nabawiyah ko. Kalau memang awak ingin mengikuti ba'a amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang iyo tu katakan iyo. Yang indah katakan indah. Yang bana katakan bana, yang salah katakan salah. Tiba di mata ndak bapiciangan do, tiba di parui ndak bakampihan do. Kalau salah kecean sih salah, bana kecean bana. Yang bananya datang daripada Allah dan dibawa oleh Rasulullah, makanya bana tu sampaian, jangan dipotong-potong. Iko dapat hadis dua, tiba dewa dikarek ko ha. Kalau istilah auto bawa bensin ko lah bongkar tengah jalan lo nyo dulu. Hadis tiga baris. Tiba beko dua baris lah. Tiba beko sekata ujung-ujung beko sampai si cek kato si bagi awak lah. Di siko kadang karena ndak amanahnya umat, karena ndak amanahnya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggonya rahmatan lil alamin. Itu tuh ndak menjadi rahmat lai. Kenapa ndak menjadi rahmat? Karena umat ndak amanah. Cobalah amanah seperti ba'a Rasulullah menyampaikan hadis ke sahabat. Dari sahabat ke sahabat yang lain, cobalah bantu itu. Saya ndak ada kan ke cakak-cakak doh. Andaikan memang iko salah itu salah, mungkin yang pertama bercakap itu sesama sahabat bercakap dulu mak. Karena sama-sama bertamu dengan Nabi. Mbak amang ko awak nan bercakap karena paralonnya tulah semakin lama semakin ketek. Kalau bahasa orang awak dari si A sajangka, tiba di si B seto, tiba di si D si C beko ala labih lo seto lai. Sehinggonya bertambah taruh cerita ko. Coba cari para lon ayi PDAM ayi dingin ko mulai dari ujung sampai ke bawah samu kadang yang seduan lahannya. Sehinggonya ayi ko nak ada bongkar tengah jalan doh. Mbak itu juga tentang kita dalam agama. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, itu saja. InsyaAllah rahmatan lil alamin tu dapat bagi awak tu. Mbak caranya agar kita amanah, agar tidak ada simpang siur, kembali kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, "Malla syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu." Ingin amanah dalam agama baguru. Kalau ndak ada guru, setan gurunya. Kalau lah setan guru, tu kalau mak dipari awak, aku kasih kopainya kau, aku kasih kopainya mak. Yang bana bisa jadi salah, yang salah bisa jadi bana. Mbak, karena ndak ada guru. Tapi kalau ada guru, guru pastinya ndak akan mengkhianati gurunya yang dulu. Guru-guru itu seluruhnya bersanad kepada Rasulullah. Kalau bersanad kepada Rasulullah, maka amanah ilmu tajago. Tajago amanah ilmu, rahmatan lil alamin pun tajago. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid iko pernah ndak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bantu iko? Ndak. Batu di zaman Nabi lu nak ada komplek le doh. Ndak ada tenda ni di zaman Nabi speaker ndak ada doh. Iyo nak pernah Nabi dak iko peringatannya doh. Cuman ba'a cara Nabi itu memperingati Maulid beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita cari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumil isnain.
Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu puasa hari Senin, Kamis, Senin, Kamis?" Tapi yang ditanya itu hari Senin. "Mbak, emang kok Senin puasa taruh ya Rasulullah?" Jawab Nabi, qala dzaka yaumun wulidtu wa tub'atsu fihi. Hari Senin itu ambo hari lahir ambo, dan hari Senin itu ambo diangkat dan diutus jadi rasul. Karena Nabi dilahirkan hari Senin, Nabi senang, Nabi bahagia. Cara mensyukurinya, cara memperingatinya apa? Beliau puasa. Gitu Mbak, Nabi diangkat jadi rasul adalah sesuatu hal yang luar biasa. Mbak, cara Nabi mensyukurinya tuh beliau puasa. Kalau awak Mbak, kok lah kita adakan peringatan semacam itu. Salah ndak awak tuh? Ndak. Kan masing-masing cara awak menghargai dan mengagungkan itu beda-beda mah. Awak beralek ke rumah orang karena orang itu orang yang beda loh. Masing-masing awak beda cara mengagungkaninya. Bagi awak karena itu orang bahagia, kita bahagiakan saruang. Kalau bagi yang lain apa? Dagi piriang. Itu cara kita mengagungkan. Makanya cara kita mengagungkan Nabi dalam hal peringatan Maulid, kita peringati semacam itu. Kita sholawat, kita berkumpul sama-sama, kita pengajian, sirah nabawiyah. Itu cara kita mengagungkan Nabi. Mbak, dalam peringatan Maulid Nabi itu yang dibaca Nabi, karena yang diagungkan itu adalah Nabi. Tapi kalau yang kita bicarakan dalam hal semacam itu, Mas Haji, surau, berarti seluruh pembahasan awak dari tadi itu surau saya. Kalau yang kita agendakan adalah seseorang, inyo saya awak sabui dari tadi mah. Cobalah cari orang kampanye. Jak mulai dari pagi sampai sanjo sampai sudah acara namo syari sabui, namo caleg tuh saya taruh di sabui ya. Tapi agungkah caleg itu? Enggak ada bantahnya. Tapi Nabi yang rahmatan lil alamin kok sekali setahun agungkannya. Mestinya acok-acok saya. Enggak perlu bulan Maulid Nabi saya do. Leado juga acara-acara besar sekali sebulan, sekali 2 bulan, buat acara kadang-kadang taruh. Untuk apa? Keikolah kita untuk menyebarkan Islam, menanamkan suri tauladan kepada generasi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Tapi di tempat-tempat lain itu ada selama 3 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Jumadil Awal itu masih dikatakan bulan Maulid. Peringatan Maulid tempat-tempat lain itu sholawat. Awak di Siko, awak kan peringatannya di surau, di masjid. Salahkah kalau awak adakan peringatan Maulid di rumah? Di rumah awak ada peringatan Maulid? Iko bukan nambo menyuruh di rumah surang-surang, enggak ya. Mungkin selama kau di rumah awak tuh kalau awak majab ini, enggak kemungkinan awak majamin tuo, nah itu sagan awaknya. Undang min tuo ke rumah. Baru mangga tuh awak ada acara syukuran. Syukuran apa tuh? Syukuran Maulid. Apalagi kok gak pelawan-pelawan orang rumah atau yang bapak-bapaknya pamaleh-pamaleh sembayang. Bako dibawa di rumah, dibuat acara peringatan Maulid. Dah di sini tuh dibaca cerita Nabi. Apa cerita Nabi? Nabi rajin sembayang, Nabi rajin elok perangainya menyapu orang. Nah awak sendiri sia tuh. Padahal udah bapak-bapak sembayang. Nabi itu lemah lembut, elok. Saya yang awak sendiri tuh orang rumah yang membudui-budui saya, yang merungui-rungui saya. Peringatan apa tuh? Ada ajaran di sinan. Di sinanlah nampaknya ilmu tentang Islam tu sabana banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidik tablik tadi Allah, amanah Allah. Sidik alun lain. Sidik Nabi itu bana, jujurnya, elok. Nanti keceannya itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Iku yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita tanamkan. Nabi menyampaikan kalau yang ndak nyukecen dek Tuhan melalui Jibril ke Nabi, Nabi tidak sampaikan ke awak. Dengan adanya sidik semacam itu, sehingga timbul amanah. Amanah menjago sidik. Awak kadang sidik lai amanah indak. Kadang amanah lai sidik indak. Nandape anantadanga itu saja ditambah-tambah. Jangan lain-lain. Di madape abisinan. Awak yang membuat awak tidak jadi rahmatan lil alamin. Nabi itu kenapa Nabi itu rahmatan lil alamin? Karena beliau itu apa yang dapat itu beliau sampaikan, dan itu amanah dan tidak beliau tambah-tambah. Awak iko kesalahan awak. Ketika amanah awak pakai, sidik tidak awak pakai dah. Ketika sidik awak pakai, amanah kau tinggal. Dan Nabi itu fatanah, pintar. Kau nak susah kok. Nabi yo pintar, awak nak pintar. Doa caranya membuat generasi pintar. Generasi pintar, ikulah diajar dari Rasulullah ba'a caranya membuat generasi-generasi yang pintar. Kadang bukan anak yang mada, bukan utak anak yang lamah. Iku ada pola-polanya yang berpengaruh kepada anak. Salah satunya makanan, kemudian pergaulan, perbuatan, dan kemudian anan acok nyodanga de anak. Tapi kalau nan acok nyodanga de anak tu elok, acok nyodanga de anak tu bacaan Al-Quran, itu bisa menambah daya tangkap anak. Apalagi kalau habis subuh ngaji. Tapi kalau habis subuh lalu, itu baku tak anak deknya. Dia membuat anak cerdas itu, Rasulullah lah meninggal nubek bagi awak. Tinggal di awak selai. Awak lakukan itu apa indak? Bah caranya acok saya mengaji, acok tiba-tiba ke majelis ilmu. Beko ada sebahagian ustaz-ustaz kita fokusnya kasinan saya. Kini kan lah dari kita umat Islam yang pakar kesehatan itu, pakar kesehatan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ba'a caranya kalau nyo pintar anak, ba'a caro langkah-langkahnya. Kalau secara medis kan lain, agis asupan gizi banyak-banyak, terlampau banyak gizi gue beko sehinggonya nak sih tentunya pikiran ya lah. Itu iyo, batu ada salahnya doh. Kita kombinasian Islam itu ndak ketinggalan zaman. Orang itu berkembang karena orang itu mendalami Islam. Tapi kok awak Islam makin mundur? Kenapa? Karena awak sendiri tidak begitu mendalam tentang Islam. Islam awak hanya ketika awak lah bisa sembahyang, lah bisa awak mendoa Allah maghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, lah bisa awak puasa, seolah-olah awak lah mengatakan Islam itulah cukup bagi awak. Sebenarnya halun. Mengutip ungkapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan karamallahu wajahahu, apa kata Sayyidina Ali? Andaikan manusia dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 63 tahun, dan selama 63 tahun dipergunakan manusia itu untuk belajar tentang salat, lah matinya ilmu dan rahasia tentang salat alun seluruhnya terpenuhi. Apalagi awak yang semacam kini, jarang-jarang awak mengaji, jarang-jarang awak berajanya, lah merasa cukup ise. Tentu kecintaan kita kepada Nabi akan semakin lama semakin kurang. Kalau kurang cinta ke Nabi, pemahaman kita tentang kewajiban kita pun akan takah-takah itu senyo. Makanya semakin jauh, semakin hari, maka akan semakin lari kita dari Islam. Kalau semakin lari kita dari Islam, kasya kita besok lai. Kamangawa kajadi sia gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekilas itulah cerita kita pada malam kini dalam ba'a Maulid Nabi ku harus kita kerajuan. Ba'a mangko harus kita lestarikan dan budayakan taruih. Banyak nilai-nilai dan ajaran-ajaran tentang Islam yang bisa kita kupas dan bisa kita dapat dalam peringatan Maulid. Kita cari balik
ulama-ulama kita masih ingatkah Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala akhir-akhir patang? Apa kecek beliau? Minangkabau kehilangan alim ulamanya. Bagaimana kok kehilangan alim ulama? Karena masyarakat Minangkabau kini tidak ada yang mengaji ke surau lain. Kalau tidak Sumatera Barat kehilangan alim ulama, berarti apakah ajaran Nabi tidak ada di Sumatera Barat lain? Ibu kita, sayang kita generasi kita kalaulah semacam itu. Kamalai, makanya kini Sumatera Barat kehilangan alim ulama. Kita niatkan, kita dukung bersama-sama generasi kita untuk 30 tahun atau 25 tahun yang akan datang akan lahir ulama-ulama dari Sumatera Barat balik. Ba cara melahirkannya, takahkulah salah satu prosesnya. Kita tanamkan kepada generasi kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama, sehingga keinginan untuk belajar agama itu lebih ada di generasi kita. Kalau keinginan belajar tentang agama lah ada, dengan sendirinya ulama akan lahir. Kalau kecintaan belajar tentang agama itu yang tidak ada, dengan sendirinya ulama akan hilang. Habis itu tidak ada gaya orang ke sembahyang lah, tidak ada ilmu tu lah. Soalnya tidak ada yang kami mengembangkan lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dukung, sama-sama kita bahu membahu, sama karajo sama kita indak saling menyalahkan. Mungkin kita bukanlah ulama yang seperti zamannya Buya Hamka, bukan seperti zamannya Inyek Canduang, Inyek Parambe, dan seperti bukan zamannya Buya Jahu. Tapi jangan kita putus asa. Mungkin bisa jadi besok anak awak yang jadi seperti Inyek Canduang. Anak kita besok yang akan menjadi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli selanjutnya. Anak kita besok yang akan menjadi Buya Hamka. Anak kita yang akan menebarkan ajaran-ajaran Islam di bumi Minangkabau, di komplek kita, di keluarga kita. Mudah-mudahan dengan acoknya kita membaca salawat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kita kepada Allah dengan berkat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bukakan hidayah bagi kita. Allah turunkan rahmat bagi kita. Allah jadikan kita generasi-generasi yang cinta kepada agama, generasi-generasi yang idenya bakalang Al-Quran, siang patungke Al-Quran dan sunnah, malam bapakalang sunnah dan kitab. Itu yang kita ingin-inginkan. Mudah-mudahan dengan cerita yang pendek kok ada manfaat bagi kita bersama. Lebih-lebih bagi kami yang menyampaikan. Kalau dalam pepatahnya, unzur maqala wala tanzur man qala. Ambo mengecek semacam itu Bapak Ibu bukan berarti ambo lah melaksanakan sunnah Nabi secara keseluruhan, hendak. Ambo itu adalah ilmu yang ambo dapat dari guru-guru ambo, dan sebelum sepenuhnya pula ambo kerajuan. Tapi bukan berarti yang ndak ambo kerajuan ndak ambo kecean. Tetap ambo kecean walaupun itu alun ambo kerajuan. Mungkin di ambo ndak tak kerajuan, Bapak Ibu bisa mengerajuan. Ambo ndak bisa selawat banyak dalam sehari semalam, Bapak Ibu mungkin bisa lebih banyak daripada ambo. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama dan bisa membuat kita semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa pula kita menjadi orang-orang yang akan diagih syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf itu yang dapat ambo sampaikan. Yang mana datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan khilaf datang daripadanya ambo pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa taala ambo minta ampun, kepada Bapak Ibu ambo mohon maaf yang segadang-gadangnya. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.